Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat sore. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Mendung putih menggelayut di langit menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak selamanya cerah. Pasti ada mendung. Nah, bagaimana mensikapi semua persoalan hidup yang ada di sekitar kita? Apakah mendung putih itu akan berlangsung lama? Tidak. Mendung itu suatu saat akan beralih menjadi awan biru, dan mendung putih pun bisa saja berubah menjadi mendung hitam. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan ini, mendung yang hitam, mendung yang putih itu akan datang silih berganti. Kehidupan harus disikapi seperti anak kecil yang berlari tanpa beban, yang berlari tanpa ada muatan, yang berjalan tanpa ada kesulitan. Nah, di mana itu persoalan? Sebenarnya persoalan itu ada pada benak dan pikiran. Kalau pikiran kita tidak mengatakan masalah, ya hidup tidak menjadi masalah. Tapi sebaliknya, kalau dalam benak kita, pikiran kita, wah, masalah ini, kacau ini, wah, susah ini. Nah, hidup menjadi susah. Kata kuncinya bagaimana menetralisir pikiran kita agar tidak digerogoti masalah. Bagaimana pikiran kita tidak terkontaminasi keracunan masalah. Maksudnya apa? Masalah itu hanyalah pekerjaan yang tertunda yang belum diselesaikan. Lihatlah anak kecil yang berlari tanpa ada beban. Dilepaskanlah segala bebannya. Makan nggak mikir, minum nggak mikir, yang penting dia happy. Ya, maka ketika menyelesaikan sebuah persoalan, sebenarnya yang terpenting bukan fokus pada masalah tersebut. Lah fokus di mana? Fokusnya pada solusi permasalahan. Yang terfokus adalah mencari jalan keluar, ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi, bukan masalahnya, tapi solusinya. Bukan ruwetnya, tapi jalan keluarnya, itu yang terpenting. Nah, oke ya. Jadi jangan difokuskan kepada mendung yang hitam, jangan difokuskan. Yakinlah mendung yang hitam itu akan berubah menjadi hujan yang menyejukkan. Setiap persoalan pasti ada romantikanya, ada dinamikanya, sehingga semua persoalan pasti bisa diurai, pasti bisa diselesaikan. Nah, bagaimana mensikapi masalah? 1. Bersikap arif dan bijaksana. Kita harus bisa membaca kualitas dan kuantitas masalah. Apakah masalah itu sedang? Apakah masalah itu berat? Ataukah masalah itu ringan? Kalau memang masalah berat, maka harus butuh fokus dan penyelesaian yang to be continue, terus menerus. Ya. Baik, kemudian yang kedua, butuh konsentrasi, fokus, to be continue. Jadi fokus untuk menyelesaikan, fokus untuk aplikasi, mengurai masalah itu penting. Fokus. Ya, sehingga persoalan tahapan penyelesaian masalah itu bisa diurai step by step. Kalau perlu dibuatlah kronologis. Kalau perlu dibuat timingnya. Kalau memungkinkan dibuat timeline penyelesaiannya, ya, sehingga bisa diurai. Nah, kemudian yang ketiga, setelah fokus adalah evaluasi dari pelaksanaan. Jadi ketika evaluasi itu sudah dilakukan penyelesaian, maka harus ada evaluasi. Sejauh mana pelaksanaannya, aplikasinya, mengurai masalahnya, sehingga secara teori persoalan itu bisa diselesaikan. Kalau sebuah pekerjaan hanya duduk di tempat, standby, ya tidak akan terurai. Maka semua persoalan itu harus step by step, harus diurai, diselesaikan. Tidak akan terselesaikan kalau masalah itu dibiarkan, ya. Kemudian yang paling akhir adalah
kemauan, kerja keras, ekstra keras, dan komitmen dalam penyelesaian masalah. Ya. Karena apa? Banyak masalah yang tidak diurai hanya menumpuk di file, menumpuk di kantor karena tidak diurai, karena tidak diselesaikan. Maka bongkar itu 1001 masalah dan urai satu persatu. Ya, ambil tahapan yang terkecil, yang teringan, satu persatu, terkecil, teringan, baru nanti terberat. Ya. Itu kawan-kawan, jadi masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Bila berkenan, maaf ya, share dan like serta komen. Terima kasih, semoga bermanfaat hari ini untuk motivasi, inspirasinya. Semoga semua persoalan bukan menjadi masalah. Masalah bukan menjadi ruwet, tapi masalah menjadi dinamika kecerdasan intelektual penyelesaian daripada pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.